Aku tuh lagi butuh kerjaan, Dan. Kerja jadi supir taksi online gitu. Aku maunya itu ngambilin mobil buat aku tapi atas nama kamu dulu. Soalnya nama aku tuh udah blacklist di bank. Aku janji, Dan. Cicilannya tuh nggak bakal macet. Ayo dong mas, kamu ini gimana sih mas? Baru 2 bulan cicilan mas, kamu udah berani nunggak? Sekarang itu banyak banget driver online. Dan kamu tahu sendiri lah. Memang aku tuh jarang dapat orderan, Dan. Itu bukan alasan. Tolong jangan bikin aku merasa bersalah kayak gini, Dan. Kita ini saudara, Dani. Masa kamu nggak mau bantuin aku, kakak kamu sendiri sih? Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Bapak siapa? Ada keperluan apa? Kami dari leasing dan kami ditugaskan untuk menarik mobil Bapak. Mobil apa, Pak? KTP-nya atas nama suami. Suami saya nggak ada ambil mobil baru. Selama 3 bulan ini belum membayar cicilan. Ini pasti ulah kakak kamu kan? Jadi selama ini mobil yang mereka pakai itu atas nama kamu, bukan atas nama mereka sendiri, Mas. Nah, untuk hari ini cukup dulu ya anak-anak. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Ya Pak Ustadz. Bagi yang belum dijemput sama orang tuanya, jangan pulang dulu ya. Tunggu di sini dulu. Ya Pak Ustadz. Salam ya untuk semuanya di rumah ya. Hati-hati. Udah pada datang. Waalaikumsalam. Kami ucapkan banyak terima kasih sudah mau mengajarkan anak-anak kami mengaji. Iya Pak, mana kami nggak mesti harus bayar. Kalau di tempat lain kita harus bayar loh Pak. Masya Allah. Iya, Bapak, Ibu-Ibu. Saya juga turut senang kalau semua ini bisa bermanfaat untuk anak-anak didik saya dan juga keluarganya. Amin. Sekali lagi kami terima kasih Bapak udah mau ngajarin anak-anak kami. Kalau gitu kami permisi ya Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini ada apa? Apa ada apa? Rani men, keluar dia, cepat! Dia itu punya utang nggak tanggung jawab. Pokoknya dia harus pergi sekarang. Mana dia? Pak, Mas Roni udah gak tinggal di sini lagi, Pak. Alah, lu bohong ya? Oh, jangan-jangan lu sekongkol sama dia. Cepat! Pak, saya nggak bohong dan saya nggak sekongkol, Pak. Kakak saya emang gak tinggal di sini lagi. Ngomong lu, mikir lu. Gua akan lu bukti. Pak, kakak sudah mau baik-baik semuanya jadi kayak gini, Pak. Mana Roni cepat? Pak, suami saya nggak bohong. Mas Roni memang udah nggak tinggal di rumah ini lagi. Oke, kalau begitu bilang sama Roni. Dia nggak mau bayar utang. Habisin dia. Ya, ingat itu. Gua habisin dia. Saya, anak-anak gimana? Anak-anak tadi ke warung Mas jajan. Alhamdulillah mereka nggak lihat semua ini. Mau sampai kapan kita kayak gini terus, Mas? Hampir setiap hari rumah kita didatangin sama penagih utang. Tapi itu bukan utang kita. Kita utangnya Mas Roni sama Mbak Wulan. Iya, aku tahu. Aku minta maaf ya. Kita aja berusaha untuk hidup sesederhana mungkin. Sedangkan kakak kamu yang justru nggak punya kerjaan. Hidupnya seperti orang kaya, Mas. Hutang ke sana ke sini. Siapa yang ditagih? Kita, Mas. Kita yang nanggung semuanya. Rani! Ya, ada apa sih? Yalah, ada apa sih, Bu? Ribut-ribut aja. Mana uang kontrakannya, ha? Kapan kamu mau bayar? Apa sih ini ribut-ribut? Kalian kalau nggak sanggup sewa rumah ini, mendingan kalian ngekos. Cari bayaran yang murah. Bu, jaga omongannya ya. Jangan pernah remehin kami berdua. Tenang aja kali, Bu. Kami juga bakalan pindah ke rumah yang lebih bagus dari ini. Iya. Oke. Besok saya nggak mau lihat muka kalian. Saya laporin polisi kalian. Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam, ini lagi. Ada apa, Dan? Udah kesini? Mas Roni, Mbak Wulan. Aku... Kenapa? Ngomong aja. Iya, begini. Kemarin ada yang datang ke rumah aku nagih utang. Terus kenapa? Ya, aku sih maunya Mas Roni gak ngelibatin aku lagi, Mas. Soalnya kasihan, Mas. Istri sama anak-anak aku. Jadi Mas Roni kalau mau pinjam uang lagi, tolong, Mas. Jangan pakai alamat rumah aku ya. Dan, dengerin. Aku yang udah bantuin kamu dapatin rumah itu. Paham? Mas Roni, kamu tuh sebenarnya punya banyak uang kan? Malah kemarin tuh aku tuh sempet denger kamu tuh jalan-jalan ke luar negeri Mas sama Mbak Wulan. Kenapa sih Mas? Uangnya nggak dipakai untuk bayar utang aja? Kamu kalau kesini mau ceramah, aku nggak butuh. Udah sana pulang. Apaan sih? Mas, kita kan butuh uang buat sewa rumah baru. Emang kamu ada uang? Nggak ada. Ya aku juga lagi mikir. Mas Roni, Mbak Wulan, aku permisi ya. Assalamualaikum. Dan bentar. Aku ada perlu. Gini, Dan. Kamu bisa pinjemin aku uang 20 juta nggak?
Aku kan mau pindah dari rumah ini, aku mau cari kontrakan lebih bagus lagi. Ya Allah, Mas. Gimana caranya aku pinjemin uang ke Mas Roni? Aku aja datang ke sini mau minta Mas Roni untuk lunasin hutangnya orang yang datang ke rumah aku. Ayo dong, Mas Roni, Mbak Wulan. Mau sampai kapan kalian mempermalukan kami? Kasihan anak-anak aku, Mas. Kasihan Danti, kasihan Rafa. Aku tahu aku salah, tapi mau gimana lagi, Dan? Alamat aku itu kan memang sama rumah kamu yang sekarang. Iya, Dan. Tolongin kami dong. Mas, tolonglah. Mas Roni, Mbak Wulan udah terlalu lama hidup bermewah-mewahan. Kalau punya uang ditabung lah, Mas. Masa Mas Roni, Mbak Wulan jalan-jalan ke luar negeri aja bisa, tapi rumah nggak punya? Iya, aku janji, aku akan berubah, Dan. Tapi keadaan aku sekarang ini gimana, Dan? Tolong kamu bantu aku kali ini aja, Dan. Pinjamin aku uang. Kopi, Mas. Ilan, makasih ya. Sebenarnya aku tuh lagi butuh kerjaan, Dan. Oh, Mas Roni mau kerja di pabrik? Enggak, aku nggak mau bekerja itu. Aku maunya itu kerja jadi supir taksi online gitu. Jadi sekarang ini aku lagi butuh mobil banget, Dan. Kamu bisa kan ngambilin mobil buat aku, tapi atas nama kamu dulu. Soalnya nama aku tuh udah blacklist di bank. Aku janji, cicilannya tuh nggak bakal macet. Aku bakal bayar tiap bulan itu dari hasil aku taksi online itu. Ya, aku harus ngomong ke Lani dulu ya, Mas. Ya, soalnya kan ini menyangkut uang yang sangat besar. Enggak. Jangan. Kalau kamu ngomong dulu sama istri kamu, nggak bakal dikasih lah. Aku tahu banget Lani. Makanya tolong usahain jangan Lani tahu dulu. Aku bakal ganti kok. Iya, tapi kalau Lani sampai tahu, Mas, ya ada kita ribut. Nah, jadi kamu nggak mau bantu aku? Hah, kakak kamu sendiri? Kamu lebih suka ngeliat aku jadi pengangguran, gitu? Ayolah, Dan. Mas, ini mobil baru kita. Ya ampun, Kamu lihat. akhirnya kita punya mobil baru, Mas. Bagus banget mobilnya. Mana warnanya warna hitam lagi, warna kesukaan aku. Jalan-jalan nih. Mas, sini dong, Mas. Apa lagi? Ayo dong, kita jalan-jalan dulu. Kita nikmatin mobil baru kita. Nah, ayo. Mau kemana? Gimana kalau kita shopping? Ayo. Yaudah, yuk. Kamu ke mobil dulu aja, aku tutup pintu ya. Orderan. Tapi jauh masa? Ada orderan nih. Ya udah tahu, tapi jauh aku ngambil. Gimana sih, Mas? Nih, ada lagi nih. Deket lagi. Kemana? Di Jalan Geraha. Nah, kamu ambil ya. Enggak. Itu daerah macet. Yang ada bensin aku tuh habis nggak jelas. Aku nggak mau ya. Kalau sampai-sampai aku kemana-mana naik angkot terus. Ini ada lagi nih. Ini deket nih. Di Gangdung Bo. Kamu ambil, Gi. Ya, aku ambil. Mana sih kerja begitu amat. Tadi kek. Yaudah, aku jalan ya. Mbak, namanya siapa, Mbak? Loh, kan nama saya udah ada di daftar pesanan, Mas. Kok nanya lagi sih? Ya, saya cuma pengen nanya lagi aja sih. Emang nggak boleh. Ngomong-ngomong udah punya pacar belum? Apaan sih nanya? Nggak jelas banget. Ya elah, Mbak. Itu aja pakai marah. Saya lihat-lihat ya. Mbak makin cantik deh kalau marah kayak gitu. Stop. Saya mau berhenti di depan. Loh, Mbak ini kan belum sampai tujuan ya. Stop, saya mau berhenti aja. Berhenti. Iya, saya mau turun di depan. Berhenti sini. Iya, Ya udah turun aja. dasar. Supir nggak tahu diri. Baru gitu aja udah bagus banget. Rencana kita ke Jogja jadi kan? Jadi dong. Kan emang rencananya udah jauh-jauh hari. Lan, kamu jadi ikut kan kita ke Jogja? Ya jadi dong, Jeng. Itu mah urusan gampang. Kecil buat aku. Bagus. Kalau gitu, ntar rencana uangnya itu kumpul ke aku ya. Bener. Bener. Biar gampang pesen tiketnya. Aduh, mana perginya pakai pesawat lagi? Pasti ongkosnya mahal. Aku bayarnya pakai apa ya? Aduh. Ini kenapa sih? Pas banget kayaknya. Gak ada satupun orderan yang nyangkut. Nah, ini nih ada orderan nih. Kalau aku disuspend. Ya apa-apaan lagi sih? Nggak bisa. Aku harus tanya ke kantor nih. Halo. Halo, selamat siang, Mbak. Saya Roni, Mbak. Saya mau nanya, kenapa akun saya disuspend? Tolong sebutkan nomor kemitraannya, Pak. 812-89-59. Baik, Pak Roni. Memang benar, Bapak sudah diputus dari kemitraannya karena Bapak jarang sekali ambil penumpang. Dan hari ini juga, Bapak dapat komplain dari customer karena dilecehkan oleh Bapak. Mbak. Itu penumpangnya aja yang baperan, Mbak. Bukan salah saya.
suspend. Apa aku bilang? Kamu kerjanya nggak bener sih. Kalau kayak gini gimana coba? Nggak tahu deh. Pagi, Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Apa? Iya. Maaf, Mbak. Saya lupa bayar cicilannya. Iya, maaf ya. Iya, saya akan secepatnya bayar. Ya, waalaikumsalam. Ya Allah, Mas Roni gimana sih? Baru cicilan kedua udah berani nunggak. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu cariin aku uang pinjaman 10 juta. Aku mau jalan-jalan sama temen aku. Uang dari mana? Mau pinjam sama siapa coba? Sama siapa kek? Lagi pula ya, kemarin tuh aku udah ngumpulin uang buat jalan-jalan ke Jogja. Tapi gara-gara bayar cicilan mobil sama uang listrik, jadi udah deh habis. Terus kalau kamu nggak kerja kayak gini, kita mau bayar cicilan pakai apa? Lan, kamu tenang aja. Kalau soal cicilan mobil ini, Dan itu pasti bayarin. Daripada dia ketahuan sama istrinya, udahlah kamu tuh jangan bikin aku tambah pusing deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, panjang umur. Ada apa sih, Dan? Mas, kamu tahu lah kenapa aku datang ke sini. Ayo dong, Mas, kamu ini gimana sih, Mas? Baru 2 bulan cicilan, Mas. Kamu udah berani nunggak? Dan, aku tahu. Tapi memang aku tuh jarang dapat orderan, Dan kamu tahu sendiri lah. Sekarang itu banyak banget driver online. Tapi itu bukan alasan, Mas. Itu bukan alasan. Kalau Mas Roninya rajin, pasti banyak orderannya. Aku yakin. Bener yang dibilang sama Lani. Mas Roni nggak akan tanggung jawab. Dan, tolong jangan bikin aku merasa bersalah kayak gini, Dan. Kita ini saudara, Dani. Masa kamu nggak mau bantuin aku kakak kamu sendiri sih? Baik, Mas. Untuk bulan ini aku bayarin. Tapi tolong aku mohon sama Mas Roni, bulan depan jangan kayak gini lagi, Mas. Ya. Iya, Dan. Aku janji. Ya udah, aku langsung permisi aja. Iya, Dan. Mbak Wulan. Ya, assalamualaikum. Salam. Pokoknya aku nggak mau tahu deh. Aku mau jalan-jalan sama teman-teman aku ke Jogja. Dan, aku udah tahu aku nggak punya uang. Kamu pinjam kayak Mas. Ini ada pinjaman online, Mas. Aku pinjam aja ya. Pinjaman online maksudnya gimana nih? Terus, bayar cicilannya gimana? Ya kamu cicil dong, Mas. Aku nggak mau lo malu sama teman-teman aku. Iya, bentar. Kalau yang pinjaman seperti itu pasti persyaratannya harus ada KTP, iya kan? Iya. Ya nggak mungkin dong kita bisa pakai KTP kita, kan kita udah di blacklist di bank. Terus gimana dong? Tunggu. Ini kita ada KTP Dani. Kita bisa pakai ini. Rumah udah rapi semuanya. Tinggal nunggu Mas Dani pulang kerja. Loh, ini Mas Roni lagi liburan sama Mbak Wulan. Gimana sih? Katanya nggak punya duit, tapi liburan bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kamu lihat deh. Kamu lihat kelakuan kakak kamu. Katanya dia nggak punya duit, tapi liburan ke Jogja. Ini gimana sih, Mas? Kamu jangan suzon dulu. Bisa aja mereka dibayarin sama teman mereka. Enggak, bukannya aku mau suzon, cuman aku mau bilang sama kamu kalau kamu jangan terlalu percaya sama kakak kamu. Gini loh Mas, kita ini kan juga bukan orang kaya. Kamu cuma manajer pabrik. Rumah kita cuma ini satu-satunya. Gimana kalau kita sampai kehilangan semuanya gara-gara kamu terlalu percaya sama kakak kamu? Sekarang tiup lilinnya ya. Tiup lilinnya sekarang dan juga. Ayo tiup lilinnya. Keluar! Sayang. Biar aku aja yang lihat ya. Kamu terusin aja. Keluar! Sebentar ya. Sebentar ya sayang, kita tunggu Bapak. Maaf, bapak-bapak siapa ya? Cari siapa? Kami cari Dani. Iya, saya sendiri Pak Dan. Ada apa? Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu utang sudah. Bayar cicilan. Sebentar. Ini utang apa ya Pak? Utang apa? Jadi kamu pura-pura nggak tahu. Kamu utang online. Utang online? Pak, saya nggak pernah utang sama siapapun ya Pak. Apalagi utang online Pak. Udah gitu ini jumlahnya besar banget, 30 juta. Saya nggak pernah ngutang Pak. Oh, jadi kamu ngeles. Kamu mau salah pelajaran. Saya mohon jangan sakitin suami saya, Pak. Ini pasti salah paham. Salah paham. Ditagih udah jelas keluar nama suami kamu yang minjam menggunakan KTP suami kamu. Sebentar, ini pasti kakak saya yang pinjam atas nama saya. Terus kenapa Mas Roni bisa punya KTP kamu, Mas? Oke, kalian dengar ya. Kalau kalian nggak mau bayar utang kalian, maka urusan ini bawa ke jalur. Mampus. Ingat itu.
Lani, aku mohon, jangan bahas ini sekarang ya. Oh iya Pak. Nanti saya usahakan. Waalaikumsalam. Mas Dani, Ada apa? tadi aku nemuin ini di kantong celana kamu sebelum aku cuci. Buat apa kamu transfer duit 35 juta ke rekeningnya Mas Roni? Sayang, coba kamu tenangin diri kamu dulu ya. Aku akan jelasin semuanya. Aku minta maaf. Maaf terus yang kamu bisa, Mas. Sekarang aku tanya sama kamu, Mas. Apa dia punya tanggung jawab buat balikin duit ini? Aku benar-benar kecewa, Mas, sama kamu. Kamu sama sekali nggak menghargai aku, Mas. Kamu nggak menghargai aku sebagai istri kamu. Sayang, tolong dong kamu jangan seperti ini. Aku cuma mau bantu kakak aku. Kasihan Mas Roni, sayang. Kenapa sih, Mas? Kenapa kamu masih terus-terusan mau bantuin Mas Roni sementara dia udah sering bohongin kamu? Dia sering mempermalukan kamu, Mas. Aku harus gimana lagi biar kamu sadar? Sekarang kita jadi punya banyak utang. Dan itu bukan perbuatan kita, Mas. Itu bukan utang kita. Itu utang kakak kamu. Sampai kapan kita terus-terusan bayarin utang dia? Apa kita akan selamanya seperti ini? Nafsu dunia. Mas! Mas! Ya ampun, malah di sini, Mas. Lihat dulu. Itu pasti dari debt collector deh, Mas. Ya iyalah, siapa lagi coba? Mas, gimana dong? Kita kan nggak punya uang buat bayar cicilan. Aku diam juga lagi mikir ini. Terus udah ketemu caranya? Kita kabur dari sini. Kita keluar kota, kita bawa mobil. Jadi orang debt collector itu juga nggak bisa ngambil mobil kita. Udah. Cepet balesin barang kita. Ayo cepetan. Aku berangkat ya. Kamu masih marah sama aku? Udah lama, lupain aja. Kamu hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Kami dari leasing. Ada keperluan apa? Dan kami ditugaskan untuk menarik mobil Bapak. Mobil apa, Pak? Suami saya nggak ada ambil mobil baru. Iya, KTP-nya atas nama suami Ibu. Dan suami Ibu selama 3 bulan ini belum membayar cicilan. Ini pasti ulah kakak kamu kan? Jadi selama ini mobil yang mereka pakai itu atas nama kamu, bukan atas nama mereka sendiri, Mas. Dan sekarang kamu yang harus tanggung jawab, begitu? Lani, aku... Kamu benar-benar keterlaluan. Ya Allah, Mas Roni. Assalamualaikum, Mas Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Masnya cari Roni sama Wulan ya? Iya Bu, saya adiknya Mas Roni. Mas Roninya ada? Kebetulan mereka udah pindah kemarin dan kunci kontrakannya pun udah kembalikan lagi ke saya. Ibu tahu mereka pindah kemana? Duh, kalau itu saya kurang tahu ya Mas ya. Mereka bilang sih mau pindah keluar kota. Ya udah, makasih ya Bu. Ya sama-sama. Aku minta kamu tenang dulu ya. Gimana aku bisa tenang, Mas? Gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Lani, aku pasti akan cari mereka. Aku akan cari mereka. Kemana kamu mau cari mereka, Mas? Dan berapa lama kamu akan cari mereka? Mau gak mau? Sekarang kita harus kuras tabungan kita untuk bayar cicilan mobil yang dibawa kabur sama Mas Roni, Mas. Kita terpaksa ngelakuin itu, Mas. Gak ada pilihan lain. Aku gak mau kamu di penjara. Aku minta maaf ya. Maaf gak akan bisa ngelunasin semua hutang-hutang itu, Mas. Belum lagi hutang pinjaman online yang 30 juta itu. Itu juga harus dipikirin, Mas. Kenapa sih? Kenapa kamu dengan mudahnya percaya sama mereka? Kenapa, Mas? Aku kecewa sama kamu. Aku kecewa. Ya Allah, hamba tidak pernah punya niat mengkhianati istri hamba. Hamba hanya berniat menolong kakak hamba, ya Allah. Tapi kakak hamba, dia justru memilih hamba. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Ketuklah hati kakak hamba, agar dia kembali ke jalanmu, ya Allah. Agar dia kembali menjadi orang yang baik. Jagalah dia, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungilah Mas Roni dimanapun dia berada. Dan kabulkanlah doa-doa hamba, ya Allah. Karena hanya kepadamu lah hamba memohon. Dan hanya kepadamu lah hamba meminta. Dan hanya kepadamu hamba kembali. Iya, halo. Apa? Iya, saya kesana sekarang. Iya, terima kasih ya.
Suster, ruangan Mawar di mana ya? Pak. Oh, ya, makasih ya. Bu, ini Dani, Bu. Roni mana? Mas Roni nggak bisa datang ke sini, Bu, soalnya lagi ada kerjaan di luar kota. Maafin Dani ya, Bu. Dani terpaksa berbohong karena Dani nggak mau ibu lebih sedih lagi. Dokter, keluarga Bu Indah. Iya, saya anaknya. Dok, gimana kondisi ibu saya? Bu Indah butuh operasi kecil segera untuk meringankan pendarahan di otaknya, Pak. Iya dok, saya minta tolong lakukan yang terbaik ya dok. Baik, Pak. Suster, Iya dok. tolong siapkan segala sesuatunya ya. Baik dok. Saya tinggal dulu ya, Pak. Baik, terima kasih dok. Tabungan aku sekarang makin menipis gara-gara harus bayar hutang-hutangnya Mas Roni. Dan sekarang aku juga harus biayai pengobatan ibu. Enggak, tapi bagaimanapun ibu adalah tanggung jawab aku. Aku harus cari cara. Ya Allah, berilah hamba kekuatan dan kemudahan. Gimana keadaan ibu, Mas? Ibu harus dioperasi saya, dan biayanya pasti sangat mahal. Aku minta maaf ya. Aku harus jual mobil kita untuk biaya pengobatan ibu yang pasti mencapai ratusan juta rupiah. Apa aku bilang, Mas? Selama kamu masih terus-terusan membantu orang yang gak tanggung jawab, hidup kita akan hancur. Kamu lihat kan sekarang? Tenang banget hidup kayak gini. Nggak ada lagi bunyi-bunyi telepon masuk. Nggak ada lagi yang nagih hutang. Nggak ada yang minta ini, minta itu. Kamu bener banget sayang. Setelah kita ganti kartu, gak ada lagi yang ngejar-ngejar kita buat nagih hutang. Tapi aku tuh masih dapat SMS terakhir dari si Dani. Oh ya? Iya. Apa katanya? Katanya ibu tuh lagi sakit stroke. Terus? Dia sih nyuruh aku pulang. Tapi aku bilang aku nggak mau dong. Jadi biar dia aja ngurusin ibu. Ya kan? Habis itu? Habis itu, aku cabut nomor lamaku, terus aku ganti, aku masukin nomor baru. Nomor lamanya aku buang. Kamu tuh pinter banget sih. Roni gitu loh. Kita bersulang untuk menikmati kebebasan hidup kita. Ya Allah, dari kemarin handphonenya Mas Roni nggak aktif. Mungkin sekarang dia sudah ganti nomor untuk menghindari tagihan-tagihan hutangnya. Kenapa kamu tega, Mas? Pak, Bapak kenapa? Saya belum makan dari kemarin. Pak, ini saya ada sedikit uang. Bapak ambil. Bapak beli makan ya. Terima kasih ya Mas. Semoga Allah selalu memberikan berkahnya buat Mas. Amin, insya Allah. Permisi, Pak. Alhamdulillah. Nah, Bu, mulai sekarang Ibu tinggal di sini ya, sama Dani. Apa? Nggak ngerepotin kamu, Dan? Ya Allah, Bu, ngerepotin apa sih? Justru Lani sama anak-anak seneng, Bu, kalau Ibu tinggal di sini. Masuk Ibu ya, Ibu istirahat. Assalamualaikum. Nenek. Waalaikumsalam. Selamat datang ya Bu di rumah kami. Mudah-mudahan Ibu betah tinggal di sini. Ya, walaupun seadanya. Pak, boleh gak aku aja yang bawa kursi rodanya nenek? Aku aja deh. Boleh. Tapi dorongnya berdua aja ya. Terus hati-hati dorongnya ya. Iya Pak. Yuk. Sayang, makasih ya. Kamu udah mau terima ibu aku di sini. Mana gaji kami? Kami butuh makan. Mana gaji kami? Kami butuh iswa kami. Ini ada apa? Ini Pak, pabrik kita sekarang tutup dan nggak akan dibuka lagi. Tapi kenapa kemarin kan semuanya baik-baik aja? Karena yang punya pabrik ini banyak utangnya. Yang aja barusan aja nih. Disita. Kami sekarang lagi butuh kami. Gaji kami. Mana gaji kami Pak? Pak, kami butuh gaji. Pak, kami butuh makan Pak.
Sekarang kantor aku udah tutup dan nasib aku pun gak jelas. Ya Allah, di tengah semua yang terjadi, aku malah kehilangan pekerjaanku. Pastilah ini akan sangat membenci aku. Aku harus ngomong apa sama Lani? Mas, kamu udah pulang? Kenapa nggak masuk? Soal apa, Mas? Aku tahu pasti ada yang kamu sembunyikan dari aku. Kakak kamu lagi? Enggak sayang, bukan soal itu. Aku kehilangan pekerjaan aku. Maksud kamu? Yang punya pabrik, punya banyak hutang sayang. Jadi pabriknya disita sama bank, dan otomatis semua karyawan di PHK termasuk aku. Ya Allah, kenapa ini terjadi begitu bersamaan? Keluargaku benar-benar dalam masalah besar. Hutang Mas Roni harus dilunasi karena pakai nama Mas Dani. Sayang, aku minta maaf ya. Aku janji. Jangan sentuh aku. Engkau Allah yang Bebas dari gigitan batu. Anak-anak, yuk. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu, emang? Kita siap-siap. Siap dulu yuk. Nanti Ibu kasih tahu pas di mobil ya. Ayo. Lani. Mas, aku mohon sama jangan lakuin ini ya, Mas. Lani, aku mohon, Mas. Ini anak-anak mau dibawa kemana sama kamu? Kamu redam emosi kamu, aku mohon. Mas, aku harus tetap pergi dari sini. Aku udah gak kuat sama kamu. Selama ini aku ada di rumah ini, tapi kamu gak pernah menganggap aku. Kamu selalu egois. Kamu ambil semuanya keputusan sendiri, Mas. Lalu buat apa aku ada di sini? Lani, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong aku mohon sama kamu. Tolong kamu jangan tinggal aku dalam keadaan kayak gini. Harusnya kamu yang berpikir, Mas, terlebih dahulu sebelum kamu terus-terusan mengkhianati aku. Sebelum kamu terus-terusan memberikan pinjaman sama kakak kamu yang gak tahu diri itu, Mas. Aku minta maaf. Tapi aku harus pergi ke mana? Aku mau ke rumah ibu. Lani, aku mohon sama kamu. Tolong kamu jangan seperti ini. Lani. Ibu sudah dengar semuanya. Semua karena Roni, kan? Aku gak ada niatan lain, Bu, selain bantu Mas Roni, Bu. Tapi Mas Roni, kakak Dani sendiri, tega khianatin Dani, tega bohongin Dani, Bu. Jadi semuanya seperti ini. Ibu sudah tahu, nah. Kamu memang anak yang baik. Tapi kebaikan dan ketulusan kamu untuk orang yang salah. Ya terus Dani sekarang harus bagaimana, Bu? Dani harus bagaimana? Dani gak mau kehilangan istri Dani, Bu. Dani gak bisa hidup tanpa mereka, Bu. Dani sayang banget sama mereka. Sabar, nah. Mereka pasti akan kembali. Jangan putus asa, Dani. Berdoa terus kepada Allah. Biarkan Lani menenangkan dirinya. Kamu harus lebih berhati-hati lagi supaya orang lain tidak memanfaatkan kamu. Terima kasih. Ini Pak, surat-suratnya, STNK sampai PKP-nya silahkan diperiksa ya. Oke. Ya, ini kuncinya. Ini Pak. Ya, terima kasih banyak. hidupkan dia hanyalah Lani. Padamu ku berserah, pasrahmu hidupkan di jalan. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau yang mengampuni, maafkan. Engkau Ar-Rahman Allah. Lani, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama anak-anak. Ya Allah, nanti Rafa, kapan kalian pulang? Kapan kalian pulang? Bapak kangen banget sama kalian. Bu. Dani, maafin ibu ya. Ibu sudah merepotkan dan bikin kamu susah. Ya Allah, Bu. Ibu kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini, Bu? Dani sama sekali, Bu, gak pernah ngerasa direpotin sama Ibu. Ibu gak enak aja. Maksud Ibu? Kamu sudah keluar uang banyak buat pengobatan penyakit ibu. Padahal kamu lagi susah. Ibu,
segalanya untuk Dani. Dan sekali lagi Dani bilang, Bu, Dani nggak pernah ngerasa direpotin sama Ibu. Dan untuk biaya pengobatan Ibu, Dani janji Dani akan berjuang mati-matian untuk itu. Jadi Ibu tenang aja, Ibu gak usah khawatir ya. Semoga Allah membalas baktimu sama ibu ya. Kayak Bu, berhubung sekarang Dani belum dapat pekerjaan lagi, terus juga uang tabungan Dani mulai menipis. Dani harus cari uang, Bu, dengan cara lain. Maksud kamu apa, Nak? Gini loh, Bu, dulu waktu Dani kuliah, Ibu kan dulu pernah jualan nasi uduk. Nah itu nasi uduk buatan Ibu itu enak banget, Bu, rasanya. Tolong dong Bu ajarin Dani ya. Kamu mau jualan nasi uduk? Kamu gak malu jualan nasi uduk? Selama itu halal, kenapa harus malu, Bu? Dani mau menghidupi keluarga Dani dengan uang yang halal daripada harus minta-minta atau mencuri, Bu. Padamu ku bukan di jalan. Mendengar Engkau yang mengampuni, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah, Allahur Rahman, Allahul Mu'min, Allahul Malikul Qudusus Salam. Dani, sekarang banting setir nih jualan nasi uduk. Iya, Bu, sambil nunggu panggilan kerja. Tapi emang bener loh, nasi uduknya Mas Dani tuh enak banget. Yaudah Mas, saya pesen 2 ya. Tapi jangan pedes. Saya 1 ya, yang pedes. Oh iya, sebentar ya, Bu ya. Dua yang nggak pedas. Iya. Ini Ibu silakan. Ya, terima kasih. Dan ini Ibu 1 yang pedas ya. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas Dani. Sama-sama. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata banyak orang yang suka sama nasi uduk buatan hamba, ya Allah. Kesini sebentar Pak, Adek. Ayo, Adek sama Bapak silakan duduk di sini ya. Sebentar ya. Saya buatin nasi uduk ya untuk Bapak sama Adek ya. Ya, sebentar. Ya. Ada nih. Pak, saya tahu Bapak-bapak kesini mau nagih untuk cicilan saya. Tapi saya minta maaf, Pak. Kalau untuk saat ini saya belum bisa bayar cicilannya. Dari kemarin, kamu janji-janji terus. Insya Allah, secepatnya akan saya bayar, Pak. Awas ya, kalau kamu nggak bayar, saya penjarakan. Hei, pegang gaji kamu. Silakan dilanjutin lagi, Bapak, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak usah khawatir. Kak, aku kangen banget sama Bapak. Iya, kakak juga kangen sama Bapak. Anak-anak ibu, dari tadi dicariin ternyata ada di sini. Lagi pada ngapain? Bu, kita kangen sama Bapak. Kapan sih kita pulang? Iya sayang, ibu tahu. Tapi kita belum bisa pulang, Nak, sekarang. Kenapa sih, Bu? Pasti Bapak kangen banget sama kita. Ibu minta maaf ya. Ibu janji, kita akan pulang ke rumah secepatnya, ya. Mas Dani. Lan, aku udah transfer uang 500.000 dari hasil jual nasi uduk. Maaf ya, aku emang belum bisa dapat pekerjaan kantoran. Semoga kalian baik-baik aja di sana. Dan semoga suatu hari kamu bisa maafin aku dan kamu pulang ke sini bersama anak-anak. Ya Allah, sekarang tabungan aku benar-benar menipis. Untuk bayar cicilan mobil Mas Roni aja aku nggak sanggup. Aku harus kerja apa lagi ya Allah? Dani. Bu, Ibu kenapa? Bu, Ibu. Apa sus? Saya harus simpan uang deposit sebesar 30 juta rupiah. Iya Pak, karena penyakit yang diderita pasien sangat serius Pak. Jadi biaya perawatannya pasti sangat mahal Pak. Aku nggak punya pilihan lain sekarang. Aku harus gadaikan surat rumah. Ibu bertahan ya. Aku pasti akan lakukan apapun untuk Ibu. Bagaimana Pak? Saya akan siapkan uangnya. Iya Bu. Sudah ada kabar dari kakakmu Roni. Belum Bu. Tapi Dani udah lunasin semua utang-utang Mas Roni Bu. Terus
istri dan anak-anak kamu bagaimana? Ya, sampai sekarang Lani nggak mau ngangkat telepon dari Dani, Bu. Tapi Dani tetap kasih nafkah ke mereka dengan transfer ke rekening Lani. Semoga kamu menjadi pribadi yang lebih ikhlas ya nak. Maafkan kakakmu yang sudah menghancurkan hidup kamu. Percayalah, Allah akan mengembalikan keluargamu. Amin, amin ya Allah. Ganti, Rafa. Bapak kangen banget sama kalian, sayang. Aku juga kangen banget sama Bapak. Lani, Anak-anak kalian main-main aja ya. Kamu mau ngapain kesini? aku mau jemput kamu. Aku mau jemput anak-anak. Apa kamu udah punya pekerjaan tetap sekarang? Ya emang aku belum punya pekerjaan tetap. Aku sekarang jual nasi uduk. Ya, alhamdulillah. Penghasilannya lumayan untuk hidupin kebutuhan aku. Mas, kenapa sih kita nggak jual aja rumah kita yang sekarang? Terus kita pindah ke rumah yang lebih kecil. Kan lumayan, Mas. Duitnya bisa dipakai buat modal usaha. Kamu ini sarjana loh, Mas. Masa kamu jual nasi uduk? Nggak bisa lah nih. Karena surat rumahnya udah aku gadaikan untuk biaya pengobatan ibu dan bayar hutang Mas Roni. Kalau gitu kamu percuma datang ke sini, Mas. Karena aku dan anak-anak akan tetap tinggal di rumah ibu sampai kamu bisa bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Ayo, anak-anak kita pulang. Lani, aku mohon tolong kamu dengerin aku dulu, Lani. Ibu, ini Ibu, silakan. Bagus sekali Mas bentuknya. Iya Bu, saya lagi coba menu baru. Ya silakan Bu, selamat menikmati ya. Bu, Ibu minum dulu ya. Padamu ku hidupkan. Subhanallah, berbakti sekali Mas itu kepada ibunya. Engkau Allah yang mengampuni. Engkau Kalian tahu nggak sih? Ini kayaknya nasi uduknya enak banget deh. Oh iya, di sini bilangnya nasi uduk. Enak banget asli lagi. Ini perlu dicoba deh. Ayo yuk. Yuk langsung aja yuk. Bu, lihat tuh. Ada nasi uduk kayaknya enak deh. Oh iya, bentuknya juga unik loh. Teman-teman, kita coba sana yuk. Yuk kita harus coba. Maaf, ini ada apa ya rame-rame? Jadi nasi uduk Pak Dani yang lagi viral itu. Pak, kita ini udah ngantri dari tadi Pak, nggak sabaran Pak. Iya Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya pesan 5 bungkus ya Pak. Oh iya, saya 3 bungkus. 2 ya Pak ya. Boleh bukanya kapan, Pak? Iya, kebetulan sudah ada order di aplikasi kita. Iya, ini sebentar lagi mau buka kok Pak. Mas, saya 4 ya Pak. Saya 2 Pak. Sebentar ya Ibu, Bapak-bapak, saya catat dulu aja ya biar nggak lupa ya. Sebentar. Ya. Dok, ibu saya kenapa ya? Kok ibu saya sering ngeluh sakit? Sebelumnya saya tidak menemukan ini, Pak. Tapi sekarang saya menemukan sel kanker ganas yang menyerang di tubuh Bu Winda. Bahkan sudah menyebar kemana-mana. Tapi itu nggak mungkin dok. Itu nggak mungkin dok. Nggak apa-apa Dan. Ibu udah ikhlas. Semua yang terjadi sama diri ibu. Maafin Dani. Sudah nak. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Pintunya kok kebuka ya? Bu, sebentar ya. Dari mau ngecek dulu ke dalam. Iya. Gak ada siapa-siapa. Mas, Lani, kamu? aku minta maaf ya. Seharusnya aku gak ninggalin kamu di saat kamu lagi susah. Harusnya aku ada Mas buat kamu. Harusnya aku temenin kamu, aku dampingin kamu, tapi aku... Enggak sayang. Justru aku yang harus minta maaf sama kamu. tangis Anak-anak mana? karena usah kau bertulis segala Nenek.
lupakan yang sudah-sudah. Ibu bahagia kalian bisa bertemu kembali karena kamu bisa bantu Dani usaha. Kalau ada kamu, Dani lebih semangat. Allah berkuasa memuliakan orang biasa. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir di peresmian Warung Nasi Uduk Dani di cabang yang ke-10. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tanpa izinnya semua ini tidak akan terjadi. Dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu saya karena ibu saya selalu mendukung saya. Ibu saya nggak pernah berhenti mendoakan saya. Dan ibu saya selalu percaya kepada saya kalau saya bisa mengembangkan resep beliau. Semoga dibukanya Warung Nasi Uduk Dani di cabang yang ke-10 ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Bu, kita potong pitanya sama-sama ya. Kamu aja, Ibu ikhlas. Sama-sama aja ya, sama Dani. Ibu, Kita bawa ibu ke rumah sakit. ayo sayang, ayo sayang. Ya Allah, ya Allah, hamba mohon ya Allah, tolong selamatkan ibu hamba ya Allah. Mas, kamu yang tenang dulu, yang sabar. Apapun yang terjadi sama ibu itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita doakan yang terbaik untuk ibu ya, Mas. Aduh, Gimana kondisi ibu kami? Kami sudah berusaha semampu kami, tapi takdir berkata lain. Atas nama rumah sakit, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Denganmu aku malah. ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa bunda kami ya Allah. Maafkanlah segala kekeliruannya, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahannya. Terimalah tobatnya ya Allah. Lindungilah bunda kami dari siksa kubur dan juga dari siksa api neraka ya Allah. Engkau Allah. Bapak, Ibu, kalau gitu kita pamit dulu. Terima kasih, Pak. Engkau yang mengampuni. Allah, Allahur Rahman. Dani janji, insya Allah Dani akan menjalankan amanah ibu. Dani nggak akan pernah berhenti mendoakan ibu di setiap sholat Dani. Dan Dani akan meneruskan usaha kita. Kami semua sayang sama ibu. Ibu. Mas Roni. Aku udah banyak salah sama ibu. Dan juga sama ibu, Dan. Aku gak sempat minta maaf sama ibu, Dan. Kamu tahu apa yang udah aku lakuin setelah kamu khianatin aku. Aku hancur. Tahu, Dan. Aku tahu. Aku benar-benar menyesal, Dan. Bangun, Mas. Aku sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Aku udah mendapatkan balasan dari semua perbuatan jahat aku terhadap kalian. Minta maaf. Aku nggak bisa bantu kamu lagi. Aku gak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Kamu lihat, ini mbak kamu Ulan sekarang udah sakit-sakitan dan kami berdua gak punya tempat tinggal. Udahlah, bantu aja mereka ya. Aku juga udah gak kenapa-napa, Mas. Kasihan. Mas Roni, Mbak Ulan, mulai sekarang kalian bisa tidur di kamar ini. Mudah-mudahan betah ya. Dan Mbak Ulan, cepet sembuh ya. Makasih ya Lan, kalian tuh udah baik banget pada kami. Padahal kami dulu tuh jahat sama kalian. Udahlah Mbak, itu kan udah masa lalu. Lupain aja ya. Udah silakan istirahat. Mudah-mudahan kalian betah. Ya Mas. Terima kasih banyak ya. Anggap aja rumah sendiri.
Apa aku bilang, Mas? Mereka tuh masih gampang banget kita bodohin. Tahu bener banget. Setelah uang kita habis, kita bisa tinggal sementara dulu di sini. Kalau kita udah dapat uang lagi, Dani, kita pergi lagi. Akhirnya aku bisa tidur di kasur enak lagi. Mas Roni, ini kunci mobilnya. Semoga Mas Roni bisa cepat dapat kerja ya. Amin. Amin. Makasih banyak ya. Kalian berdua udah mau minjemin mobilnya sekaligus juga uang bensinnya. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Yaudah kalau gitu, aku jalan duluan ya. Saudara Roni, saudari Wulan, Anda kami tangkap dan ini surat perintah penangkapannya. Pak, ini ada apa, Pak? Dia sudah banyak menipu orang. Bahkan tadi pagi pun kami masih menerima laporan dari korban. Astagfirullahaladzim. Kalian ternyata bener-bener gak bisa berubah ya. Kalian sengaja datang ke rumah aku untuk kabur dari jeratan hutang. Udah, Pak. Bawa aja mereka. Sekarang ini Mas Roni pasti membutuhkan sesuatu, tapi dia nggak bisa dapatkan karena nggak ada satupun orang yang menjenguk dia. Bagaimanapun juga, Mas Roni adalah kakakku. Ya, dia memang sudah berbuat jahat, tapi sekarang dia sudah mendapatkan ganjarannya. Aku akan ke sana dan aku akan bawakan dia pakaian serta minuman dan makanan. Lani, aku Mas, kakak kamu lagi. minta maaf ya. Nggak perlu, Mas. Kamu nggak perlu minta maaf. Justru aku pengen nyuruh kamu buat jenguk Mas Roni sama Mbak Wulan. Iya, Mas. Aku sudah memaafkan mereka. Dan mereka juga sudah mendapatkan pelajaran atas apa yang mereka lakukan. Jadi kita, sebagai saudaranya, nggak boleh ninggalin mereka di saat mereka lagi susah. Aku gak nyangka ternyata kamu sekarang udah berubah. Kamu mau memahami kondisi aku dan kamu mau memaafkan Mas Roni. Sekali lagi terima kasih ya. Gimana kalau sekarang kita jenguk mereka? Yuk.